Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih semangat, masih dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang taat dan menabur adalah kunci diberkati Tuhan. Jadi waktu kita taat dan melakukan firman-Nya, maka saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudaraku dari tokoh dalam Alkitab Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Isai diberkati Tuhan. Nah, banyak orang Kristen mau diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak mau taat terhadap firman. Dia tidak mau melakukan taburan. Ya, dia tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak mau memperhatikan juga lingkungan. Dia tidak mau juga memperhatikan sesamanya. Dan terlebih lagi, dia tidak memperhatikan bagian-bagian yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Seringkali Tuhan sudah taruh dalam hati kita, tapi kita tuh mengabaikannya begitu saja. Karena apa? Saya nggak tahu, ya. Mungkin sesuatu hal yang berharga Tuhan minta kepada kita, tapi kita tidak mau melepaskan. Tapi Tuhan berkata kepada kita melalui firman ini, melalui firman yang kita akan bicarakan, saudaraku, yang kita akan dengar sebentar lagi, itu akan membuat kita bergairah kepada Tuhan. Saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Alkitab mengatakan, perhatikan baik, ya, Ishak diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi 3 tingkatan, saudaraku, kekayaan dialami oleh siapa? Oleh Ishak, saudaraku. Mengapa bisa demikian? Kita lihat pasal 26 ayat 12. Ayat 12-nya kita perhatikan baik-baik, saudaraku. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan kebaikanmu. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang engkau sudah lakukan baginya. Tuhan juga tidak pernah melupakan semua hal yang sudah engkau persembahkan kepada Tuhan. Ya, korban-korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan, saudaraku. Maka, saudaraku, ada bagian yang harus kita harus koreksi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini, kenapa pekerjaan kita sepertinya seolah-olah susah? Mengapa kehidupan kita sepertinya seolah-olah kita tidak bisa menikmatinya? Sepertinya seolah-olah susah, seolah-olah Tuhan jauh. Jangan-jangan kita tidak melakukan taburan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau masih belum pernah melakukan taburan, lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dengan engkau taat kepada firman dan melakukannya, itu akan membuka tingkap-tingkap langit atasmu. Itu akan membuka sumber berkat atasmu. Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru bagi engkau, sumber-sumber berkatnya bagi engkau. Saya mau sampaikan, Tuhan bisa memberkati engkau di mana saja. Kita tidak tahu sumbernya, bagaimana caranya, karena Tuhan punya 1001 cara untuk memberkati saudara. Pihak kita, saudaraku, hanya taat saja. Begitu taat dan kita melakukan taburan, saudaraku, kita menabur, maka saya percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti memberkati engkau. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan mau usahanya diberkati oleh Tuhan, tetapi dia tidak mau menabur, dia tidak mau mentaati firman. Apalagi kalau misalkan bicara ya persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, itu ya, persembahan kasih kita, gitu ya, persembahan kepada sesama kita, itu adalah taburan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena taburan kita, saudaraku, yang kita lepas, saudaraku, Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Maka, saudaraku, salah satu supaya kita bisa taat dan bisa menabur, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pelit, saudaraku. Haleluya. Orang pelit susah untuk diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Ya, banyak sekali. Jangan sampai pelit, saudaraku. Ya, haleluya. Ya, kenapa? Karena ini Ishak, saudaraku, 3 tingkatan, saudaraku, dia alami, saudaraku. Ya, ia diberkati Tuhan dan Ishak, saudaraku, orang itu dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pertanyaannya, apakah Ishak mulai dari dia kaya, semakin lama semakin kaya, semakin lama
makin sangat kaya, apakah Ishak melupakan Tuhan? Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Haleluya. Justru semakin hari dia menabur terus bagi Tuhan. Dia mempermuliakan Tuhan lewat hartanya itu. Artinya menjadikan berkat yang Tuhan berikan kepada dia itu sebagai gaya hidupnya untuk berbagi kasih kepada semua orang. Makanya Tuhan terus percayakan dia. Jadi baik tingkatan tubuh jasmani ya, dia juga diperkaya oleh Tuhan. Tingkatan daripada jiwani, dia juga diperkaya oleh Tuhan. Tingkat rohnya juga diperkaya oleh Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus kita mengalami kekayaan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya kita pasti bisa. Haleluya. Ketika kita taat dan menabur, maka saya percaya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Ishak, saudaraku. Dia diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami firman Tuhan. Ada tokoh yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang taat akan Engkau, yang terus Tuhan menabur, yang terus Tuhan berbagi Tuhan, yang terus Tuhan memuliakan nama Engkau melalui kekayaannya, sehingga 3 tingkatan rohani Tuhan dialami dalam kehidupannya, baik melalui tubuhnya, saudara, mempermuliakan bagi Tuhan, baik melalui tingkat jiwanya, dia juga dipuaskan oleh Tuhan, baik melalui tingkatan rohaninya, dia juga dipermuliakan Tuhan. Semua kehidupannya dia menggenapi Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan, terus Tuhan, seperti Ishak, kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau menabur bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan mendengar doa kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan Tuhan akan memberkati kami. Seperti Ishak. Semakin hari, semakin diberkati. Dan semakin diberkati. Dan semakin diberkati. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya berkata dan berkemenangan katakan, Amin.